Shalom semuanya, selamat datang Bible Study bersama dengan Pendeta Lee. Senang bisa berjumpa, ini sesi yang ketiga. Sesi yang pertama kita belajar siapa itu Tuhan, Allah yang pencipta. Dan sesi yang kedua kita membahas tentang apa itu dosa. Dan sesi ketiga buat kali ini, kita belajar tentang siapa itu setan, apa yang dia melakukan untuk kita. Nah, sesi sebelumnya kita membahas tentang dosa. Masih ingat ya, apa itu dosa sesungguhnya? Dosa adalah bukan yang kita berbuat jahat. Dosa bukan kita memiliki keinginan-keinginan yang jahat, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, akan tetapi mempunyai hati yang berbeda dari Tuhan. Kalau begitu, kenapa kita mempunyai hati yang berbeda dari Tuhan? Dan dari mana itu masuk ke dalam kita? Seperti Roma pasal 5 ayat 12, kita membahas yang sesi sebelumnya, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Tapi dari Adam pun saat dia diciptakan, tidak punya dosa. Dosa masuk ke dalam Adam melalui siapa? Yaitu ular. Dan ini di dalam kitab suci berkata, dialah setan, dialah iblis. Sesi ini kita belajar siapa itu iblis, siapa itu setan, dan bagaimana dia bekerja dan menipu kita. Kita membahas di dalam firman Tuhan. Untuk terdahulu, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di Yohanes pasal yang 13 ayat yang 2. Yohanes 13 ayat 2 berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saat kita membaca Alkitab, banyak hal-hal yang kita membahas. Dan salah satu hal yang saya dulu merasa tidak bisa mengerti atau kenapa tidak tahu alasannya, kenapa salah satu murid dari Yesus sendiri, dialah yang mengkhianati Yesus. Bisa jadi orang yang lain, bisa jadi musuhnya, akan tetapi kenapa dari muridnya sendiri? Seperti kita membahas sesi sebelumnya, dunia ini awal mula diciptakan tidak sama sekali ada dosa dan kejahatan. Akan tetapi pendamaian yang luar biasa telah dipatahkan oleh karena penipuan iblis, penipuan setan kepada Adam dan Hawa. Dan pada Taman Eden, Adam dan Hawa hidup bersukacita dengan pendamaian. Tiba-tiba si ular yang iblis datang kepada dia. Dan dia tanya, seperti ayat pasal 3 ayat yang 1 berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Jawab perempuan, bagian ayat 3 bagian belakang, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Setelah perempuan menjawab kepada iblis, yaitu ular ini berkata kepada perempuan ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini apa yang kita harus tahu, Bapak Ibu. Ular yang berkata kepada perempuan, jika kamu mati, kamu tidak akan mati, dan juga kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini rahasia yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Sesungguhnya, siapa yang ingin menjadi Allah, siapa yang sungguh ingin menjadi seperti Allah, dialah iblis. Inilah pemula bagaimana malaikat yang Tuhan menciptakan itu jatuh dan murtad, menjadi setan, menjadi iblis, dan melawan Tuhan, dan menipu kita sampai seterusnya. Saat kita membaca Yesaya dan Yehezkiel, begitu baik kita dapat mengerti siapa itu kepala malaikat bintang timur, atau dalam bahasa Inggris berkata Lucifer. Lucifer ini kata dikombinasi dengan lux sama fere, berarti membawa terang. Tapi dia bukan sesungguhnya terang sendiri, tapi dialah yang membawa terang. Tetapi sebab dia adalah malaikat yang sangat cantik, indah, berkuasa,
Sebab akhirnya dia mempunyai keinginan, sepertinya dia ingin menjadi sepertinya Allah. Yesaya 14 ayat 12 dan 13 ini berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan hak taku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara." Jadi sebab malaikat ini, Lucifer, kepala dari segala malaikat ini, diciptakan begitu indah, cantik, luar biasa, dan Tuhan memberikan kuasa, kemampuan pun sangat-sangat banyak juga. Tapi dia juga salah satu ciptaan saja daripada Tuhan. Posisi dia seharusnya di bawah dari Tuhan. Akan tetapi, sebab dia keindahannya, kecantikannya, dia ingin menaikkan haktanya. Seperti di gambar dan firman ini berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan haktaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia sekarang mempunyai keinginan bahwa ingin menjadi lebih atas daripada Allah, lebih berkuasa daripada Allah, menjadi seperti Allah. Yehezkiel juga berkata demikian, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, engkau berbuat dosa. Maka ku buangkan kau dari gunung Allah dan kerub yang menjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau ku lempar, kepada raja-raja engkau ku serahkan menjadi tontonan bagi matanya. Sebab dia adalah cantik, dia adalah indah, itu membuat dia menjadi sombong hati, meninggikan diri, sampai menjadi mau sepertinya Allah. Sehingga dia jatuh. Jadi seperti yang tadi saya cerita, ular yang datang kepada perempuan berkata, enggak, pada hari kau memakan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, siapa yang ingin menjadi seperti Allah? Sesungguhnya iblis, setan, bintang timur, dia sendiri. Dialah ingin menjadi seperti Allah, tapi dengan keinginan itu dia jatuh dan dikutuk oleh Tuhan. Dan sekarang dia datang kepada perempuan dan berkata, jika kamu memakan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Begitu dia sekarang mau memberikan keinginan dia sendiri kepada Hawa. Kemarin kita belajar apa itu dosa. Kita membuang keinginan firman dari Tuhan. Kita membuang hati yang tersambung dengan Tuhan. Akan tetapi menyambung kembali dengan hati iblis, keinginan iblis, inilah maksudnya kita telah memiliki hati yang berbeda dari Tuhan. Inilah dosa sesungguhnya dan penyebab segala perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, jadi ular ini siapa? Benar sekali dialah setan. Wahyu pasal 12 ayat yang 9 ini pun berkata, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi pada saat malaikat Tuhan yang kepalanya yaitu Lucifer tadi disebut bintang timur itu mengingini menaikkan haktanya lebih tinggi daripada Tuhan, Tuhan lempar dia ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya, maksudnya
yang pengikut setan, pengikut iblis. Nah, dialah yang masuk ke dalam dunia, menipu perempuan Hawa, nenek moyang kita, dan Adam juga. Dari sana dia beranak cucu sampai kepada kita. Jadi, oleh mereka, kita lahir dalam sifat dosa. Dan selama kita hidup berada di dalam dosa, kita terus dipengaruhi dan ditipu oleh iblis. Walaupun kita tahu, tapi itu tidak berarti kita dapat melepaskannya. Karena iblis dulu malaikat yang luar biasa, mempunyai kuasa jauh lebih besar daripada kita, kepintaran hikmat yang jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi bagi mereka, menipu kita, memainkan kita itu bukan apa-apa. Gampang sekali. Efesus pasal 2 ini berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Selama kita berada di dalam kedurhakaan, maksudnya dosa dan kejahatan, iblis terus main sama kita. Iblis terus menipu kita supaya kita terus mengikuti keinginan iblis. Dan di dalam kitab menyatakan tentang setan dan iblis dengan beberapa kata-kata yang lain, penguasa kerajaan angkasa yang seperti Efesus pasal 2 barusan kita membaca, dan ahli dalam sihir, dan si perempuan sundal, bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini bagaimana Tuhan menjelaskan tentang setan di dalam kitab suci. Siapa ini? Ahli dalam sihir. Ya, kalau kita melihat kayak magician, sihir, gimana? Wah, mereka gampang sekali menipu kita kan, dengan main tangannya atau alatnya. Kadang potong orang masuk ke dalam kotak, tapi keluarin dengan tidak apa-apa. Ya, kalau mereka main bola tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba nyata di mana. Seperti begitu. Dan si perempuan sundal disebutkan begini, biasa perempuan-perempuan sundal mereka ingin membawa untung, menarikkan uang daripada orang, menipu orang, kata-katakan manis-manisan, seperti begitu. Bapa dari segala dusta, dia yang terus berbohong, menipu, kepada perempuan juga kan. Jika kamu makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Tapi saat dia makan gimana? Mereka terputus dari Tuhan. Tidak akan menjadi seperti Allah, tapi malah terputus dari hubungannya Tuhan juga. Pembunuh manusia sejak semula. Karena apa? Allah berfirman, pada hari kamu memakannya, pasti kau mati. Tapi si iblis ini menipu, tidak akan mati. Tapi setelah Adam dan Hawa memakannya, mereka mati. Memang tubuh mereka masih kelihatannya hidup, tapi mereka sudah terputus daripada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sesungguhnya hidup, akhirnya sama dengan kondisi mati. Sebab upah dosa ialah maut, yaitu sebab ini karena dosa, karena terputus dari Tuhan, karena tidak mempunyai keinginan hati firman Tuhan di dalam dirinya, harus ke kebinasaan, yaitu maut. Inilah bagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci tentang setan, iblis. Beberapa tahun yang lalu kita semua mengalami masa pandemi COVID. Kenapa kita sakit? Kenapa kita kurang enak? Kenapa kita batuk? Apa-apa yang lain-lain? Itu karena pasti ada penyebab. Kita batuk tanpa alasan, itu tidak masuk akal. Kita demam tanpa alasan pun tidak masuk akal. Seharusnya ada penyebabnya dulu. Saya pernah melayani sebagai misionaris singkat waktu dalam setahun di Afrika, Nigeria. Waktu saya tinggal di Afrika selama setahun, memang seperti kita tahu, di Nigeria dan di Afrika banyak penyakit penyebab nyamuk. Demam berdarah di Indonesia pasti ada, dan juga di Afrika banyaknya malaria. Malaria ini, sebab banyak orang Afrika kena malaria terlalu sering, sampai mereka menganggap bahwa malaria ini sepertinya kayak flu saja. Kadang mereka bosan atau malas buat beli minum obat juga.
Cuma sabar, tahan, istirahat 1-2 hari, begitu mereka sering sembuh daripadanya. Suatu hari, teman saya yang berjalan ke pekerjaan misionaris selama setahun di sana, tiba-tiba kena sakit. Untung saya sehat, belum pernah kena malaria, tapi temanku ini kena malaria. Lalu kami meminta saudara kami yang tinggal di dalam gereja bersama ke toko obat, belikan obat malaria kepadanya. Dan dia tanya, gejalanya bagaimana? Ya, teman ini kayak demam dan diare, dan seperti yang masuk angin, kadang terasa dingin, kadang terasa panas. Nah, itu yang kami jelaskan. Lalu dia pergi ke apotek dan belikan obat, bawa kepada kami. Tapi ternyata obat itu banyak sekali. Katanya ada satu yang dibungkus ini isi sekitar 4 atau 5 obat. Katanya ini obat batuk, ini obat demam, ini obat masuk angin, ini obat diare, apa-apa. Jadi 5-6 buah obat berada di dalam satu bungkusan. Jadi setiap kali makan dia minum obat, istirahat, minum obat, istirahat. Saat dia mau minum obatnya, ya, untuk sekitar 1-2 jam, terasa enak, baik, tapi setelah itu jadi sakit lagi. Jadi itu tidak berhenti. Selama seminggu dia minum obat terus, tidak akan berhenti. Tapi saat itu ada seorang yang lain pada hari Minggu, ada jemaat yang datang ke ibadahnya, dan salah satunya kenal dokter yang baik. Dan dia cerita kepada hal-hal ini kepada dokternya. Lalu dokter kasih resep dan sarankan beli obat ini dan disuruh minum itu. Dan teman kami yang lain membawa resepnya ke apotek, dapat obat. Ternyata ini sangat simpel. Satu kotak seperti yang biasa, obat malaria tertulis. Jadi ini katanya disarankan minum setelah makan, jadi 3 kali sehari. Daripada 5-6 obat, satu pil kecil itu sangat enak untuk diminumkan. Jadi setelah dia makan, minum 2-3 hari, baru sembuh dia. Lalu kami tanya, kenapa obat kamu yang beli kemarin itu tidak berguna, terus sakit dia? Lalu tanya kepada jemaat kami yang datang, suster itu, sama yang teman dokternya, kalian beli obat yang salah katanya. Kamu demam, diare, batuk, masuk angin, ini semua apa? Karena malaria. Kamu mau minum obat untuk gejala-gejala yang samping-sampingannya. Akan tetapi, tidak mau minum obat pas untuk malaria. Pas kita minum obat yang benar, untuk yang cocok baginya, baru dia sembuh dia. Sama dengan kita. Sering kita berpikir, dosa itu adalah kita yang berbuat jahat. Dan kita berusaha memperbaiki kejahatan-kejahatan yang kita melakukan. Akan tetapi dosa sesungguhnya yang ada di dalam diri kita, yaitu terus terhubung dengan iblis, bukan Tuhan. Dan terus iblis usahakan menipu setiap saat bagaimana kita dapat berhenti berbuat dosa. Selama virus ada pada kita, gejala tetap akan keluar. Jika kita minum obat untuk menghapuskan dan mengobati beberapa gejala, tapi selama virus ada pada kita, bagaimana? Gejala akan terus keluar. Nah, seperti sistemnya kayak virus sama penyakit, sama dengan kehidupan rohani kita juga sama. Sebab setan menipu Adam, dan Adam tertipu. Dan dia telah terputus hubungannya dari Tuhan dan terhubung dengan iblis. Terus dia menerima dukungan, dia menerima apa? Semua daripada iblis, yaitu hanya bisa berbuat dosa. Sebab dosa telah masuk ke dalam kita, seperti gejala penyakit, gejala dosa keluar. Pembencian, hati yang cemburu, berbohong, berzina, memisah, membunuh, mencuriga, segala macam kejahatan-kejahatan keluar daripada kita karena dosa sendiri ada pada kita. Tadi awal mulanya kita membaca firman Tuhan di Yohanes pasal 13 kan. Ini ceritanya pada
sebelum Tuhan Yesus mati, dia dijual. Tapi saat dia dijual oleh Yudas Iskariot, salah seorang murid daripadanya. Kalau kita membaca sekali lagi tentang ayatnya, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana iblis menipu kita. Mekanisme atau dunia hati kita, bagaimana iblis menipu kita. Awalnya dia berkata, seperti ayat 2 ini, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Awalnya iblis masukkan satu rencana, yaitu satu pikiran saja dalam hati Yudas Iskariot. Dan di situ saat kita berpikir, aduh ini tidak baik, dan membuka, Tuhan, maaf cerita begitu, tiba-tiba saya mempunyai pikiran untuk menjual kamu, mengkhianatimu Tuhan. Dan saya pikir kalau begitu, ya tadi ada mungkin kalau saya tanya membawa soal ini kepada imam-imam kepala, mereka akan kasih uang. Saya pikir kalau saya jual kamu kepada imam-imam besar, lalu mereka kasih uang. Tapi memang engkau adalah maha kuasa, engkau adalah yang anak Allah, dapat melepaskan diri, menyelamatkan diri dari kuasanya, kan? Kalau gitu gimana? Aku dapat uang, kamu dapat bebas, Tuhan dapat bebas. Kalau gitu kami tidak apa-apa. Tiba-tiba saya mempunyai pikiran begitu. Pendapatmu bagaimana? Jika dia membuka hatinya, pikirannya, dan tanya kepada Tuhan bagaimana, Tuhan berkata, jangan. Tidak perlu. Ya, memang kita pernah kekurangan keuangan, tapi tidakkah kamu lupa? Kamu sudah lupa? Berapa banyak orang telah dikasih makan dengan 5 roti sama 2 ikan? Saat kita tidak punya uang, saya suruh orang pergi ke sungai, pancing, dapat ikan dari mulutnya, dapat uang untuk masuk ke dalam Bait Suci, kota Israel, kota Yerusalem. Ingat nggak? Iya. Sekarang di tangan kita tidak punya uang, tidak apa-apa. Pada saatnya aku bisa sediakan. Tuhan akan kasih. Begitulah mungkin Tuhan akan menjawab, menjelaskan. Kalau begitu apa? Iblis, walaupun iblis mencobai mengkhianati dia, membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot pun dapat dihilangkan. Ini bagaimana orang yang terhubung dengan Tuhan dapat menghapuskan keinginan-keinginan kejahatan. Akan tetapi sayangnya, Yudas Iskariot ini tidak sama sekali bertanya kepada Tuhan, ataupun tidak sama sekali membuka hatinya kepada semua murid-murid yang lain-lain. Cuma dia mempunyai pikiran ini, mungkin awalnya, aduh kenapa saya pikir begitu, ini tidak baik. Kenapa aku mempunyai keinginan begitu, ini tidak bagus. Kalau aku membuka cerita ini, mereka tidak akan suka saya, akan membaca aku dengan rasa takut, dengan apapun, ia menyembunyikan keinginannya. Sebab dia tidak mengerti bagaimana iblis bekerja di dalam dirinya. Sebab dia tidak membuka, tidak menceritakannya, pikiran itu menjadi lebih besar, tertanam, berakar, bertunas, berbuah, ada hasilnya. Dan terus saat kita membaca ayat 27, ini berkata, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Awalnya iblis membisikkan satu rencana saja pada hati Yudas Iskariot, dan melihat, oh Yudas ini tidak membuka kepada terang, yaitu Yesus Kristus sama persekutuan sama saudara-saudaranya. Oke, dia sama dengan setuju. Lalu sama dengan apa? Dia terhubung dengan iblis. Kemudian iblis sendiri masuk ke dalam dia. Kemudian
Kemudian Yudas Iskariot berjalan, ketemu imam-imam besar, tawarkan harga berapa, terima uang, tunjukin inilah Yesus, di mana dia ada. Ini sesungguhnya perbuatan dari siapa? Yudas Iskariot sendiri atau iblis? Memang secara kulitnya, tubuhnya dipakai tubuhnya Yudas Iskariot. Tapi siapa yang sedang menguasai di dalam hati Yudas Iskariot? Sepertinya sopir, sepertinya pilot, yaitu setan. Begitu dia. Tapi kita jarang tahu hal itu. Kita tidak mengerti hal ini. Selalu kita berpikir kita yang melakukan itu, kita yang bersalah begitu. Kalau kita mencari Matius 27, ini setelah Yudas menjual Yesus. Ayat 3 katanya, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini, apakah Bapak Ibu bisa merasa sesuatu yang aneh? Tadi saya cerita, sekarang Yudas Iskariot kelihatannya dia sendiri menjual Yesus, mengkhianati Yesus dan dapat uang. Tapi sesungguhnya siapa yang kayaknya mengemudi, berkuasa di dalam Yudas? Iblis sendiri. Iblis sendiri. Tapi Yudas sadar enggak? Yudas tidak sadar. Terus dia berkata, menyesallah dia. Dia sendiri menyesal. Dan ayat 4 dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dan ayat 5 juga berkata, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini kita harus tahu bahwa Yudas tidak sama sekali berpikir ini soalnya iblis. Dia berbuat karena tertipu oleh iblis. Cuman dia berpikir, dialah berbuat salah, dialah menjual, dia sendiri menyesal, dan dia menggantung diri. Inilah bagaimana iblis sekarang menipu kita. Membuat kita berbuat dosa dan menghukum kita. Seperti imam-imam kepala berkata kepada Yudas Iskariot pada ayat 4 bagian belakang juga berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Mereka lah yang membisikkan, mereka lah yang menipu, mereka yang menyarankan supaya Yudas Iskariot menjual Yesus. Tapi akhir-akhirnya berkata apa? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Iblis menipu kita. Pada hari penghakimannya, dia berkata, aku tidak tahu, aku tidak bertanggung jawab. Dia akan berkata begini. Tapi siapa yang akan mengetahuinya? Nah, pengkhotbah juga berkata tentang hal ini. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hai anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Di dalam diri hati kita, sepanjang kehidupan kita, seumur hidup kita, mempunyai hati yang kebebalan dalam diri kita dan hidup. Tapi siapa yang mengetahuinya? Kenapa? Karena sejak awal mula iblis telah menipu manusia. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dari situ kita dilahirkan. Jadi kita sejak lahir mempunyai hati yang kebebalan. Tapi sebab semua orang hidup sepertinya yang sama, jarang, tidak ada yang berbeda. Jadi kita merasa, kita tahu ini biasa begitu. Jadi tidak merasa aneh dan hidup sepertinya. Sebab ini Tuhan berkata di Kejadian pasal 6 ayat 5 juga, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya, segala kecenderungan hati, bukan perbuatan. Hatinya selalu membuahkan kejahatan. Hati kita penuh dengan dosa, kejahatan, lalu membuahkan
kejahatan, yaitu berbuat dosa dan pelanggaran. Kita boleh mengatakan Yeremia 17 ayat 9 pun berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang akan mengetahuinya? Ya, kita sudah mempunyai hati yang licik dan membatu, keras, jahat. Kenapa? Sebab dosa dan kejahatan. Sebab terhubung dengan iblis, tapi kita jarang merasa begitu. Seperti gambar begini, kalau organ hati kita yang rusak tidak dapat berguna, bagaimana cara dapat hidup? Satu-satunya transplantasi. Dulu teman saya, pendeta, satu orang yang lain mempunyai penyakit kekerasan hatinya. Tidak bisa digunakan lagi, merasa sulit. Akhirnya anaknya yang memberikan sebagian dari hatinya kepada Bapa. Sekarang Bapa sama anak berdua hidup sehat dengan berbahagia. Seperti begitu, jika seorang organ dari hatinya rusak, itu tidak bisa dikembalikan dengan baik, normal. Harusnya dipotong, buang, dan transplantasi yang sehat yang baru. Sama dengan begitu, hati kita juga tidak akan mungkin diperbaiki. Hati kita pun tidak akan mungkin diobati atau dibersihkan kembali. Memotong dan membuang dan menerima yang baru. Dan sebelumnya kita harus tahu bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana sekarang hati kita kelihatannya daripada Tuhan. Saat iblis menipu kita. Dan tidak hanya satu saat, dia terus menipu kita. Dan selama kita terhubung dengan iblis, itulah kita tidak akan mungkin berbuat baik walaupun kita mengingini. Kejadian 6 ayat yang 5 tadi berkata juga, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana hati kita terlihat dari pandangan Tuhan? Kelihatannya sebagian benar atau penuh dengan kejahatan. Iblis yang ingin menjadi seperti Allah, dia telah membisikkan rencana dalam satu orang. Setelah itu masuk ke dalam dia dan menguasainya sampai menjual Yesus, sampai membunuh diri. Itu tidak hanya terjadi kepada Yudas Iskariot saja, kepada kita semua juga sama. Memang keberbedaan perbuatan dosa, kejahatan, bagaimana kita menahan secara pendidikan, hukum, atau etika, apa itu beda. Tapi secara rohani, secara hati, iblis terus berpengaruh ke dalam hati kita. Ini kita harus tahu. Iblis yang penipu, iblis yang jahat, selalu berkuasa di atas kita. Setiap saat jika dia dapat sempat menipu dan mencobai kita. Ingat Bapak Ibu, sepertinya Yudas Iskariot, iblis menguasai di dalam hati Yudas Iskariot dan menipu kamu yang berbuat jahat. Jadi inilah setan. Janganlah ditipu. Jika kau mempunyai keinginan yang jahat, pikiran yang negatif, lebih baik kita buka, ceritakan kepada teman-teman, saudara-saudara, para hamba Tuhan, dapat konsultasi. Begitulah kita dapat membuka di dalam terang, lalu dihapuskan. Dan lebih penting daripada itu, walaupun kita melakukan hal ini, akan keluar lagi gejala seperti gejala keinginan kejahatan, keinginan hawa nafsu, perbuatan kejahatan akan keluar. Kenapa? Karena dosa ada pada kita. Dengan pembelajaran Alkitab bersama saya, kita membahas sedikit demi sedikit bagaimana dosa di dalam diri kita dapat dihapuskan untuk selamanya, dan bagaimana kita dapat dihubung kembali dengan Tuhan dan dipimpin olehnya. Kalau begitu, kehidupan kita penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Tolong share kepada teman-teman, follow, dan kasih komen supaya ini dapat
didengar kepada banyak orang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.